warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dengan keluarga masing-masing. Salawat dan salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Perkenalkan, nama saya Nur Indah Sari dari Universitas UIN Alauddin Makassar, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Kimia, kelas Kimia A, dan semester 2. Hari ini kita akan membahas tentang materi pilihan kata atau diksi dan bagian-bagian dari diksi. Adapun poin-poin penting yang akan dibahas yaitu sinonim, antonim, homonim, homofon, homograf, kata umum, kata khusus. Sebelum kita bahas itu, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu diksi. Langsung saja kita akan membahas tentang diksi, di mana diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Syarat-syarat diksi antara lain: yang pertama, membedakan secara cermat makna kata yang hampir bersinonim. Kedua, membedakan makna kata secara cermat kata yang mirip ejaannya. Tidak menafsirkan makna kata secara subjektif berdasarkan pendapat sendiri. Jadi, pemakaian kata harus menemukan makna yang tepat dalam kamus, seperti dalam kamus KBBI. Menggunakan kata umum dan kata khusus secara cermat. Tujuan diksi atau pemilihan kata adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas, maka sebuah kata akan lebih jelas jika pilihan kata tersebut tepat dan sesuai. Ketetapan pilihan kata bertujuan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berlainan antara penulis atau pembicara dengan pembaca atau pendengar, sedangkan kesesuaian kata bertujuan agar tidak merusak suasana. Selain itu, berfungsi untuk menghaluskan kata dan kalimat agar terasa lebih indah. Fungsi diksi membuat orang yang membaca atau mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Kedua, membuat komunikasi yang lebih efektif, yang baik dan benar. Ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal, tertulis maupun terucap. Membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar atau pembacanya. Kelima, menciptakan suasana yang tepat, mencegah perbedaan penafsiran, mencegah salah pemahaman. Itu fungsi dari diksi. Ciri-ciri diksi yaitu tepat dalam pemilihan kata untuk mengungkapkan gagasan atau hal yang diamanatkan. Kedua, dapat digunakan untuk membedakan secara tepat nuansa, makna, dan bentuk yang sesuai dengan gagasan dan situasi serta nilai rasa pembaca. Menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki masyarakat bahasanya dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Oke, kita ke poin-poin pentingnya. Sinonim. Secara etimologi, kata sinonim berasal dari bahasa Yunani, yaitu onama, yang berarti nama, dan sin yang berarti dengan. Maka secara harfiah, kata sinonimi berarti nama lain untuk benda atau hal yang sama. Sinonim adalah dua kata atau lebih
yang pada asasnya mempunyai makna yang sama, tetapi bentuknya berlainan. Kesinoniman kata tidaklah mutlak, hanya ada kesamaan atau kemiripan. Pemakaian sinonim ini bertujuan diantaranya kalimat yang dihasilkan tidak membosankan. Di samping itu, pemakaian kata yang bersinonim akan menghidupkan bahasa seseorang dan memperjelas pesan komunikasi karena pemakaian bahasa dapat memilih bentuk kata mana yang paling tepat sesuai dengan kebutuhan dan situasi. Sebagai contoh, kata benar bersinonim dengan betul. Kedua kata tersebut dapat saling menggantikan dalam kalimat berikut. Pilihlah jawaban yang benar, bisa digantikan dengan pilihlah jawaban yang betul. Akan tetapi dalam kalimat berikut kedua tersebut tidak dapat saling menggantikan. Perhatikanlah, cincinnya seperti emas benar tidak dapat digantikan dengan kata betul karena tidak lebih indah kalimatnya. Kalau tidak digantikan dengan kata betul, seperti contohnya cincin seperti emas betul, ini tidak lebih indah. Makanya kita ambil kata benar, cincinnya seperti emas benar. Dan contoh lainnya itu pada suatu tempat kita mungkin dapat menukar kata mati, meninggal, mangkat, tewas, gugur, dan mampus, tetapi di tempat lain tidak dapat. Hal ini sesuai dengan nuansa intensionalitas kata yang diberikan. Kata mati, meninggal, mangkat, tewas, gugur, dan mampus. Kalau ali, kucing, dan pohon bisa mati, tetapi yang bisa meninggal hanya ali. Dan kata meninggal ini hanya pada manusia. Nah, kalau hewan kalau hewan yang sudah mati disebut dengan hewan itu sudah mati. Kata mati yang dimasukkan kalau hewan, kalau manusia itu meninggal. Misalnya Anda detak jantungnya yang berhenti selamanya cukup disebut mati, sementara mereka yang memiliki kelas sosial menengah ke atas dinyatakan meninggal atau wafat. Antonim. Kata antonimi berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu anama, yang berarti nama, dan anti yang berarti melawan. Maka secara harfiah kata antonimi berarti nama lain untuk benda lain pula. Kata-kata yang berlawanan dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu berlawanan kembar. Antonim berlawanan kembar maksudnya terbatas pada 2 unsur saja. Di sini terdapat bertentangan makna secara mutlak. Pada umumnya, yang tergolong kata-kata berlawanan kembar merupakan kata benda. Contohnya laki-laki dan lawannya perempuan, jantan lawannya betina. Secara berpikir dalam oposisi, laki-laki adalah bukan perempuan, bukan perempuan adalah laki-laki, perempuan adalah bukan laki-laki, serta bukan laki-laki adalah perempuan. Sedangkan untuk yang bukan laki-laki dan bukan perempuan sulit untuk menemukan lawan dalam oposisi, sehingga mereka tetap saja berkumpul dalam kelompoknya sendiri. Berlawanan bertingkat. Antonim berlawanan bertingkat maksudnya antara 2 kata yang berlawanan masih terdapat tingkatan-tingkatan. Pertentangan makna tidak secara mutlak tetapi bersifat gradasi. Terdapat tingkatan makna pada kata tersebut. Pada umumnya tergolong kata-kata berlawanan bertingkat berupa kata sifat. Contohnya, kaya lawannya miskin. Kata kaya dan miskin adalah dua buah kata yang berlawanan bertingkat. Pertentangan antara kaya dan miskin tidak mutlak. Ketidakmutlakan makna dalam oposisi ini tampak dari adanya gradasi seperti agak kaya, cukup kaya, kaya, dan sangat kaya, ataupun tingkat perbandingannya seperti kaya, lebih kaya, dan paling kaya. Berlawanan kebalikan. Antonim berlawanan kebalikan maksudnya terdapat hubungan timbal balik atau arah yang berlawanan. Makna kata bersifat saling melengkapi. Artinya kehadiran kata yang satu karena ada kata lain yang menjadi oposisinya. Pada umumnya yang tergolong kata-kata berlawanan kebalikan berupa kata benda atau kata kerja. Contohnya menjual, lawannya membeli. Kata menjual beroposisi dengan kata membeli. Kata menjual dan membeli walaupun maknanya berlawanan tetapi proses kejadian berlaku serempak. Proses menjual dan proses membeli terjadi pada waktu yang bersamaan. Bisa dikatakan
Bisa dikatakan tak akan ada proses menjual jika tak ada proses membeli. Begitu pula contoh kata memberi dan menerima. Kata memberi dan menerima, walaupun maknanya berlawanan, tetapi proses kejadiannya berlaku bersamaan. Bisa dikatakan tak akan ada proses memberi jika tak ada proses menerima. Homonim. Istilah homonim berasal dari bahasa Yunani kuno, onama, dan yang berarti nama, dan homos yang berarti sama. Secara harfiah, homonim adalah nama sama untuk benda yang berlainan. Homonim adalah ungkapan atau kata atau frasa yang sama bentuk tetapi memiliki makna yang berbeda. Contoh kata homonim. Bisa. Kata yang pertama, bisa menulis, maknanya dapat. Kata kedua, bisa ular, maknanya racun. Dan juga kata contohnya buku. Kata yang pertama, buku kaki atau tangan, berarti tulang sendi. Artinya maknanya tulang sendi, buku. Kalimat yang kedua, yaitu buku tulis, berarti kitab. Homofoni berasal dari kata homo yang berarti sama dan kata fon yang berarti bunyi. Maka homofon dapat diartikan kata yang sama bunyinya atau pelafalan tetapi berbeda tulisan dan makna. Contoh Bang Anton yang bermakna kakak laki-laki. Dan kedua, Bang BNI, tempat simpan pinjam uang. Sama ejaannya, sama bunyinya, tidak sama tulisannya dan tidak sama artinya. Ini disebut homofon. Homografi berasal dari kata homo yang berarti sama dan kata grafi yang berarti tulisan. Maka homograf dapat diartikan dua bentuk bahasa yang sama ejaannya tetapi berbeda lafalnya. Homograf adalah kata-kata dalam bentuk tulisannya sama tetapi beda dalam pelafalannya dan beda pula maknanya. Contohnya kata teras. Kalimat pertama bagian kayu yang keras. Kata teras itu maknanya bagian kayu yang keras atau intisari. Dan kata yang kedua maknanya teras lantai rumah di depannya. Atau juga contoh lain kata mental. Kata mental ini artinya terpelanting, dan kata mental yang kedua artinya banting atau jiwa pikiran. Homografi. Sama tulisannya tetapi berbeda makna. Sama juga penyebutannya tetapi beda maknanya. Kata umum. Kata umum adalah kata yang mempunyai cakupan ruang lingkup yang luas. Kata-kata termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Kata-kata umum yang menunjuk kepada banyak hal, kepada himpunan, dan kepada keseluruhan. Contoh kata umum binatang, tumbuh-tumbuhan, penjahat, kendaraan. Makna umum ini dipahami sebagai kata yang digunakan oleh hampir seluruh masyarakat pemakai bahasa tersebut. Dengan kata lain, kosakata umum adalah kata-kata umum yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Di samping itu, kosakata umum bermakna umum dan dipahami secara luas sehingga sering digunakan dalam berkomunikasi. Penguasaan kosakata umum dapat dilakukan melalui kamus umum. Kata khusus adalah kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit atau disebut juga dengan hiponim. Kata khusus memperlihatkan kepada objek yang khusus. Contoh kata khusus Yamaha, Nokia, kerapu, kakak tua, sedan. Contoh berikutnya menampakkan perbedaan antara kosakata umum dan khusus. Kata burung memiliki makna umum karena memiliki makna yang luas, belum ada spesifikasi jenis apa. Namun kalau kita menyebutkan misalnya merpati, beo, dan cendrawasih, kata-kata tersebut termasuk kosakata khusus karena sudah mengacu pada satu jenis burung. Contoh lain, kata ikan memiliki acuan yang lebih luas daripada kata mujair atau tawes.
Dalam hal ini kata acuannya lebih luas disebut kata umum seperti ikan, sedangkan kata yang acuannya lebih khusus disebut kata khusus seperti gurame, lele, tawes, dan ikan. Contoh lain kata warna. Kata warna merupakan superordinat atau hipernim, sedangkan merah, jingga, dan lainnya merupakan hiponim. Kata buah merupakan hipernim, dan mangga, jeruk, apel, dan sebagainya itu hiponim. Contoh lain, kata umum, Dodi memiliki hewan peliharaan yang dinamakan Bubuh, yang khususnya Pak Haji mengkoleksi banyak burung untuk diperlombakan. Aku melihat ke arahnya karena kesal mendengar perkataannya, yang lebih khususnya Bapak memelototi adik karena mengamuk di tempat umum. Yang melihat umum, yang memelototi itu khusus. Rani merasa perutnya sakit sehingga dia pergi klinik. Kata khususnya itu Bobby dirawat di rumah sakit karena demam. Ini klinik umumnya, yang khususnya itu di rumah sakit karena demam berdarah. Pada umumnya kata umum memiliki beberapa macam kata khusus. Meskipun kata-kata khusus memiliki bentuk yang berbeda, maknanya tetaplah sama dengan makna kata umum. Itulah tadi tentang materi pilihan kata atau diksi dan bagian-bagian diksi. Apabila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.